Halo Bapak Ibu semua, pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi terkait dengan kuis yang kami berikan di beberapa waktu lalu di grup bimbel kita. Ya, saya melihat perlu kita pelajari soal yang terkait dengan penilaian ini. Oke, baik kita akan saja bahas langsung soalnya. Seorang guru mengajar pada indikator mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan dan teks tulisan. Berdasarkan ilustrasi di atas, instrumen yang mampu mempresentasikan tes objektif untuk kompetensi tersebut adalah titik-titik. Apakah A. Penilaian diri, B. Kinerja, C. Pilihan ganda, D. Lembar observasi, E. Uraian bebas. Baik, sebelum kita menjawabnya Bapak Ibu, mari kita pahami dulu soal yang bentuknya seperti ini. Nah, soal ini terdiri dari dua Bapak Ibu. Ada narasi, narasinya yang paling atas ini, kemudian pertanyaan. Pertanyaannya ada di sini. Nah, biasanya kalau kita ya, yang seperti yang biasa saya ajarkan kepada Bapak Ibu, bahwa untuk menjawab soal dengan cepat Bapak Ibu langsung saja baca pertanyaannya. Kita pahami pertanyaannya. Nah, di sini pertanyaannya adalah berdasarkan ilustrasi di atas. Instrumen yang mampu mempresentasikan tes objektif untuk kompetensi tersebut adalah titik-titik. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu banyak yang menjawab jawaban B. Oke. Kemungkinan Bapak Ibu menjawab jawaban B di sini terkecoh oleh pertanyaannya. Pertanyaan di sini yaitu mempresentasikan. Nah, Bapak Ibu terkecoh oleh kata dari mempresentasikan. Oke, kenapa kok ini jawabannya Bapak Ibu? Sedangkan jawaban B ini adalah jawaban yang salah. Kenapa? Kita pahami dulu Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mendapatkan soal yang seperti ini yang ada indikatornya ya, yang ada indikatornya pasti nanti kata kuncinya ada pada indikator tersebut. Nah, indikatornya di sini adalah mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung dari teks lisan dan teks tulisan. Nah, di dalam indikator kita mengenal namanya KKO. KKO-nya di sini adalah mencermati. Oke, ini adalah KKO. KKO itu kepanjangannya apa? Kata kerja operasional. Agar lebih mudahnya Bapak Ibu pahami, KKO itu apa sebenarnya? Kata sederhananya adalah perintah. Perintah apa? Perintah yang harus dikerjakan. Kita terus saja perintah mengerjakan. Oke, perintah mengerjakan. Ini perintah mengerjakan itu adalah KKO. Perintahnya di sini adalah mencermati. Siapa yang diperintah di sini untuk mencermati? Yaitu siswa. Oke. Kemudian juga Bapak Ibu yang perlu Bapak Ibu pahami, ketika Bapak Ibu menemukan indikatornya seperti ini ya, mencermati. Nah, kalau indikatornya mencermati Bapak Ibu, oke agak ke bawah ya. Kalau indikatornya mencermati, pasti itu nanti ada pada KD3. Ini termasuk KD3. Nah, kalau Bapak Ibu sudah bisa menentukan indikator tersebut masuk KD yang mana, nanti Bapak Ibu pasti sangat sangat mudah untuk menjawab soalnya. Oke, KD3 itu apa Bapak Ibu? Yaitu KD pengetahuan. Nah, KD pengetahuan. Oke, kalau KD pengetahuan yang dinilai apa? Oke, saya di sini tuliskan biar lebih jelas. Yang dinilai adalah, sorry, bentuk penilaiannya, bentuk penilaian ya. Oke, sorry. Di sini bentuk penilaiannya adalah teks. Mohon maaf, adalah tes. Adalah tes di sini Bapak Ibu. Itu bentuk penilaiannya ya. Kalau itu KD pengetahuan adalah bentuk penilaiannya adalah tes. Nah, berarti kalau bentuknya penilaiannya adalah tes karena yang dinilai adalah pengetahuan, maka kalau kita lihat di pilihan jawabannya,
Kalau jawaban A itu otomatis salah Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau jawaban A ini penilaian diri. Penilaian diri itu adalah penilaian sikap Bapak Ibu. Nah, kalau penilaian sikap itu termasuk pada KD 2 Bapak Ibu ya. Berarti tidak termasuk jawabannya ini. Kemudian yang B. Nah, yang B itu ada penilaian yang dinilai adalah kinerja. Nah, kalau kinerja itu masuk pada KD 4. KD 4 itu apa? KD 4 adalah keterampilan. Sedangkan yang harus dinilai di indikator ini adalah pengetahuan. Di sini keterampilan, maka salah. Oke, ini kita perjelas lagi ya. Ya ini sikap. Oke, sikap. Kemudian yang C, pilihan ganda. Nah, pilihan ganda itu termasuk pada penilaian pengetahuan. Ada pada KD 3, yaitu tentang pengetahuan. Oke. Berikutnya lembar observasi. Nah, kalau lembar observasi itu yang dinilai itu bisa KD 2 maupun KD 4. Nah, kemudian berikutnya ada uraian bebas. Nah, uraian bebas itu juga termasuk pada KD 3. Nah, KD 3 itu KD pengetahuan. Oke. Jadi, jawabannya di antara C dan E, maka otomatis jawaban B ini salah, Bapak Ibu. Jawaban D juga salah, berarti di antara C dan E ya, Bapak Ibu. Mana yang lebih tepat? Oke, kalau kita cari yang lebih tepat, kita lihat pertanyaannya, Bapak Ibu ya. Berdasarkan ilustrasi di atas, instrumen yang mampu mempresentasikan atau memperlihatkan tes objektif. Nah, di sini diperjelas dengan tes objektif. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu kemarin selesai kuliah, pasti ingat-ingat tentang tes objektif. Nah, kalau tes objektif itu bentuknya adalah pilihan ganda, Bapak Ibu ya. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah jawaban C. Nah, di sini ada satu orang yang jawab C di sini, tapi yang jawab C ini banyak sekali dia ya. Semuanya dijawab B, C, D. Oke, dia agak ragu mungkin ya. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah jawaban C ya. Oke, jadi saya rasa Bapak Ibu bisa pahami. Yang penting Bapak Ibu pahami dulu indikatornya itu. Indikatornya itu masuk KD yang mana. Nah, kalau kita sudah bisa menentukan KD-nya, nanti pasti kita bisa eliminasi jawaban yang salah. Kemudian nanti kita tentukan jawaban yang benar kira-kira yang mana. Halo Bapak Ibu, guru semuanya, kembali lagi kita bahas. Alhamdulillah berkesempatan lagi untuk membahas terkait dengan soal UP, PPG, PGSD. Nah, ini merupakan soal yang terkait dengan teori belajar. Kalau nggak salah, teori belajar ini ada pada kisi-kisi 23 ya. Silakan Bapak Ibu lihat lagi kisi-kisinya. Baik, kita bahas. Nah, di sini rata-rata teman-teman itu sudah bisa memahami ya terkait dengan teori belajar. Di sini ada 22 orang menjawab dengan benar ya di sini. Kemudian ada 4 orang. Ini ada satu orang yang jawabnya 3 kali ini ya. Oke, baiklah kita akan bahas satu persatu Bapak Ibu ya. Kita akan bahas kenapa jawaban A itu adalah jawaban benar. Baik, kita akan spill sedikit ya. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, yaitu stimulus, dan balasan dari siswa atau respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan atau bond antara rangsangan dan balasan terjadi, maka semakin kuatlah hubungan keduanya atau law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah teori apakah A. Behaviorisme, B. Humanistik, C. Cybernetik, D. Konstruktivisme. Nah, sudah jelas kalau ada kata stimulus kemudian ada respon dari siswa, itu sudah jelas adalah teori belajar behaviorisme. Nah, teori belajar behaviorisme ini terkait dengan stimulus dan respon. Itu saja ya, stimulus dan respon. Kemudian teori belajar behaviorisme nanti kita akan bahas secara lengkap Bapak Ibu ya di soal yang lain, di kuis yang lain. Dan alhamdulillah Bapak Ibu di sini rata-rata sudah bisa menjawab dengan benar ya. Nah, sebagian besar sih yang sudah bisa menjawab dengan benar.
Saya harapkan Bapak Ibu konsisten terus untuk belajar terkait dengan video-video yang telah kami berikan. Tinggal ditonton saja Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan berikan kuis lagi di kesempatan berikutnya dan akan kita bahas lagi seperti ini. Insya Allah nanti saya akan uploadkan di YouTube ataupun di Google Drive. Nah, tapi untuk khusus Bapak Ibu nanti lebih banyak saya akan berikan di Google Drive. Itu khusus untuk teman-teman atau Bapak Ibu yang mengikuti bimbel kami. Nah, kita jelaskan sedikit ya terkait dengan behavioristik ini. Nah, ini berdasarkan teori Pavlov. Nah, di mana teori Pavlov melakukan percobaan kepada 3 hewan kalau nggak salah ya. Ada kalau nggak salah itu ada anjing, kemudian ada burung, dan yang terakhir ada tikus. Nah, di anjing itu diberikan sebuah stimulus yang positif ya. Kemudian kalau pada tikus, kalau nggak salah tikus itu agak lupa saya. Pasti di 3 itu ya, di 3 itu dilakukan percobaan. Nah, di sini kita spill sedikit terkait dengan teori Pavlov atau behavioristik ini. Teori belajar Pavlovian adalah salah satu dari cabang dari teori belajar behavioristik. Teori ini ditemukan oleh Ivan Petrovich Pavlov, seorang fisiolog Rusia pada akhir abad ke-19. Berikut adalah rangkuman dari teori ini. Nah, di mana teori ini fokus pada respon, ya, respon yang refleks, artinya secara langsung gitu direspon. Nah, teori Pavlovian berfokus pada respon refleks, yaitu tindakan sederhana yang dilakukan sebagai respon dari stimulus tertentu. Nah, di mana salah satu percobaan yang digunakan di sini adalah menggunakan anjing. Nah, di mana anjing itu diberikan sebuah stimulus, kemudian dari stimulus yang diberikan itu nanti anjing akan memberikan respon. Responnya seperti apa? Nah, di sini dijelaskan. Nah, di sini merupakan dalam pembelajaran melalui conditioning. Nah, jadi nanti anjingnya itu dikondisikan ya. Pada percobaan Pavlov ini ya, dikondisikan dulu. Bentuk kondisiannya bagaimana? Itu pertanyaan yang bagus ya. Nah, di sini bentuk pengondisiannya adalah Pavlov menunjukkan bahwa suara bel lonceng dapat menjadi stimulus yang menimbulkan rasa lapar. Nah, ketika diberikan bel lonceng nanti, maka anjing akan merespon. Nah, merespon yaitu dengan cara memakan makanan yang diberikan. Nah, ketika ada bel lonceng berbunyi, maka anjing otomatis akan makan. Kemudian ketika bel lonceng dibunyikan lagi, maka anjing itu akan makan. Nah, ini apa yang menjadi stimulus di sini? Yang menjadi stimulus adalah bel lonceng tersebut. Nah, itu yang menjadi stimulus. Kemudian responnya apa? Responnya adalah makan. Itu adalah responnya. Nah, jadi di sini terkait dengan stimulus dan respon di sini ya. Oke, itu saja terkait dengan penjelasan singkat pada teori belajar behaviorisme. Sebenarnya sangat banyak sekali penjelasan-penjelasan terkait dengan behaviorisme ini. Tetapi pada intinya bahwa teori belajar behaviorisme itu terkait dengan pemberian stimulus dan respon. Nanti kita juga bisa kita pelajari yang lebih luas lagi terkait dengan behaviorisme, tapi di video yang berbeda. Oke, sekian dulu Bapak Ibu ya. Semoga bermanfaat.